Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kembali lagi kita akan menyampaikan nih pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat Deki, netizen yang sudah menuliskan pertanyaan melalui sosial media Deki. Oke, ini karena sudah mau masuk bulan puasa ya, ada pertanyaan mengenai puasa. Ini lebih ke hal-hal yang membatalkan puasa nih, Ustaz. Nah kan ini ada yang tanya, bagaimana ukuran kemarahan yang dapat membatalkan puasa, Ustaz? Dan apakah kalau berkata-kata kotor itu juga membatalkan puasa? Karena itu kan mungkin yang disampaikan orang-orang tua ke anak-anaknya gitu, Ustaz. Nah, monggo, jawabannya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang membatalkan puasa yang disepakati ulama itu hanya 5 saja. 5. Sepakat membatalkan puasanya. Pertama, makan dan minum dengan sengaja. Kalau lupa itu rezeki. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Ketiga, mengeluarkan sperma dengan sengaja. Masturbasi, onani. Kalau mimpi siang hari keluarnya enggak batal. Yang keempat, keluar darah haid atau nifas. Meskipun 1 menit sebelum maghrib, batal. Yang kelima, berhubungan suami istri di siang Ramadan. Selebihnya enggak batal. Kemaksiatan enggak batal. Cuman merusak nilainya. Karena apa? Puasa itu dalam pengertian syariatnya, dia harus menahan semua syahwat anggota badan. Ya, bukan syahwat perut dan kelamin saja, ya syahwat lisan, syahwat mata, syahwat telinga, semua syahwat. Karena itu orang kalau puasa hanya nggak makan minum, nggak berhubungan sama istri, tapi syahwat lainnya nggak tertahan, nggak bernilai, meskipun puasa nggak batal, nggak bernilai sama sekali. Dalam hadisnya Nabi mengatakan begini, man lam yada qaula zur wal amal bi wal jahla falaisa lillahi hajatun min ayyada atau ama wa syaraba. Orang yang puasa tapi nggak mampu menahan syahwat lisannya, berkata bohong, berbuat bohong, bersaksi palsu, dan mengganggu orang lain, mendolim orang, maka Allah nggak menggururkan puasa, nggak bernilai. Maka saat puasa itu Nabi berpesan kepada kita gini, kata Nabi, wa idza kana yaumu shaumahatikum. Kalau kan di hari puasa, pertama, wala yarfud, jangan berkata kotor. Wala yafsuk, jangan bermaksiat. Wala yashkhab, jangan buat gaduh. Wa insya bawahatun, kalau ada yang mencacinya, au qatal ngajak bertikai, katakan, ini saya puasa ini. Artinya saat puasa nggak boleh berkata kotor, berbuat fasik, membuat gaduh, mencaci, akan merusak nilainya. Tapi puasanya nggak batal. Maka marah itu nggak batal, cuma pahalanya nggak ada ini, bernilai. Maka segera taubat saja. Kalau taubat, insya Allah puasanya jadi kembali bertaubat. Jadi kemaksiatan itu nggak batalkan puasa ya. Cuman merusak nilai puasanya aja. Mungkin tadi sama dengan Jumatan tadi ya. Iya. Jumatan tapi dia ngobrol saja orang khotbah ya nggak bernilai Jumatannya. Cuman nggak batal acaranya. Mungkin tadi bisa dijelaskan juga Ustaz, yang tadi disebutkan ada yang membatalkan puasa itu apa saja Ustaz? Jadi pertama makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum. Kalau nggak sengaja Nabi mengatakan begini. Man nasya wa wasaimun fa akala wa syariba fa yutimma shauma fa innama at'amahu wa saqa. Orang kalau sedang puasa lupa makan kenyang, ingat teruskan kata Nabi. Kenapa? Allah sengaja memberikan makan. Allah sengaja, karena rezeki Allah. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Hadisnya begini. Man istala amdan fa yakfi wa man dara'ul qai'u fala yakfi. Orang yang sengaja muntah wajib mengqadha, berarti batal. Yang nggak cara muntah nggak wajib mengqadha, berarti nggak batal. Yang ketiga tadi mengeluarkan sperma dengan masturbasi dengan sengaja. Tapi yang mimpi siang hari kalau sebenarnya nggak batal. Yang keempat, wanita yang mengeluarkan darah haid atau nifas. Dan yang kelima, yang berhubungan suami istri di siang Ramadan. Masing-masing ada konsekuensinya beda-beda nanti ya. Kalau ini Ustaz, kita kan sekarang zamannya vaksin Ustaz. Yeah. Nah, kalau vaksin ketika Ramadan. Jadi semua obat yang tidak melalui tenggorokan nggak batal. Obat suntik, infus, injeksi itu kan vaksin kan injeksi kan nggak batal kalau obat. Tapi kalau itu pengganti makanan jadi batal. Ada infus pengganti makanan kan itu batal. Tapi kalau obat nggak batal. Yang batal kalau menurut tenggorokan, tapi ketetelan batal. Maka kita neteskan obat lewat hidung rawan. Kadang-kadang kan itu kan hati kan bisa masuk ke tenggorokan, tapi kalau masuk jadi batal. Tapi kalau hanya di mulut saja nggak sampai tenggorokan,
terasa pahit tapi nggak terlalu nggak batal. Oh, Maka berarti wanita yang nyicipi makanan tuh nggak batal selama nggak ditelan. Kalau ditelan jadi batal. nyicipinnya Ya. Oh, berarti termasuk kalau dulu jamnya antigen juga itu ini Ustaz ya. Aman insya Allah. Aman nama Allah. Jadi obat kalau selama nggak masuk tenggorokan aman. Oke. Bahkan berobat yang mengeluarkan darah dengan apa tuh fasdu, Ya Mas tuh. apa bekam ya, bekam nggak batal. Nabi berpekam pada masa puasa. Oke. Obat tetes mata selama nggak masuk ke tenggorokan nggak batal. Jadi kan ada hidung, mata, telinga itu kan nyambung nanti hati itu kan. Iya. Itu nyambung. Tapi kalau kita berobatnya nggak sampai tenggorokan nggak apa-apa. Maka harus tahu teknisnya agar nggak masuk ke tenggorokan. Mungkin juga ini Ustaz, kalau bahasanya kan kayak nyicip gitu ya. Itu kan rasanya kan nyicip makanan kan rasa lisan kan bisa merasakan kan. ya. Itu nggak masuk tenggorokan nggak masalah. Jadi rasa atau segarnya badan kita itu nggak membatalkan. Contohnya kita misalnya panas, wow, masuk ke ruang ber-AC, seger, atau merendam badan kita, seger, nggak batal. Yang batal ketika ada yang masuk lewat tenggorokan, itu batal. Oh, oke. Berarti hujan-hujan kayak gini Nggak masalah. Panas, seger-seger, hujan-hujan, berseger, nggak masalah. Yang penting nggak masuk tenggorokan aja. banyak bilang nggak boleh hujan-hujanan gitu. Jadi yang rawan itu kan berkumur kan. Ya berkumur Ustaz. Berkumur itu rawan. Maka Nabi mengatakan tentang, jadi di dalam wudhu itu ada 2 sunnah yang masukkan air. Ya. Berkumur dan istinsyak. Saya masuk air. Kata Nabi, wa balik fil istinsyak illa antakan. Tetap lakukan, jangan berlebihan. Jadi kumur biasa, tapi jangan kayak kumur justru sampai begini kan. Itu rawan kan. Jadi kalau nggak apa-apa, asal hati-hati saja. Yang penting pastikan nggak masuk ke tenggorokan. Yang juga rawan ini, kadang-kadang orang yang punya penyakit apa ya paru atau apa pakai semprotan. Oh ya, ini inhale ya. Kalau sampai semprotan itu sampai masuk tenggorokan. Tapi kalau hanya sekedar di hidung nggak masuk tenggorokan nggak masalah. Yang rawannya kalau sampai masuk tenggorokan. Itu. Oke. Termasuk ngerokok juga. Masuk tenggorokan kalau masuk kan. Kadang bau itu nggak mau, kita bau wangi itu kan nggak batal. Sama bau sate itu nggak batal. Nggak masuk. Oke. Nah, itu demikian ya jawabannya. Jadi ada beberapa tadi juga sudah dijelaskan oleh Ustaz mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Tadi ada 5. Ada 5, sepakati 5. Nggak bisa dicatat. Nah, tadi mungkin yang sehari-hari nih kita ada istilah yang katanya kalau gini nggak batal, gini batal. Tadi sudah dijelaskan insya Allah. Makanya kalau puasa itu pastikan kita tuh tutup semua celah. Yang ada celah itu potensi maksiat. Buat mata kita, buat telinga kita. Coba yang celah yang paling rawan itu lewat HP. Orang habis sekali. Maka karena ada kemaksiatan langsung itu nilai puasnya hilang. Hati-hati ya kalau scroll Instagram yang lewat untuk hal-hal yang kurang baik ya nanti bisa dijaga lagi untuk kita. Semoga nanti ke depan nih puasa kita bisa lebih baik dari tahun kemarin. Amin ya rabbal alamin. Ya demikian untuk pertanyaan dari ini tadi netizen mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Semoga bisa menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.